kita harus menyelesaikan soal program dunia dengan metode simplex. Kalau misal kita salah langkah, hasil optimal kita bakal gagal. Sumpah? Beneran Aldo? Tuh. Guys, aku udah download data awal dari sistem loh. Soalnya tuh rumit, tapi masih bisa kita handle sih. Malah. Alah, Cil. Hai, tak bingung. Ini kan kita gak disuruh hitung pakai tangan. Lagian, otak kita kan udah gak lama dipakai buat medan-medan berat kan. Juga. Waduh. Serem banget nih. Serem banget. Makanya, mau banget sih. Oke, coba mana lihat datanya. Ini. Bagus. Segera cetak semuanya. Oke, let's go. Ayo guys, langsung kita eksekusi soalnya. Jadi di sini dari kelompok 2 itu akan membahas masalah tentang penugasan. Adapun soal yaitu toko mebel perabot Mama memiliki 5 karyawan yaitu Aldo, Bintang, Faisal, Harun, dan Ivan. Pada suatu hari toko tersebut menerima order untuk membuat 5 buah perabotan berupa lemari, meja rias, kursi meja, dan dipan. Adapun upah yang diberikan kepada masing-masing karyawan apabila mengerjakan suatu barang tampak seperti tabel berikut. Jadi di sini terlihat tabelnya ada K1 yang dimisalkan sebagai Aldo, K2 sebagai Bintang, K3 sebagai Faisal, K4 sebagai Harun, dan yang terakhir K5 sebagai Ivan. Terus di sini juga ada kolom yang dimisalkan T1 sama dengan lemari, T2 sama dengan meja rias, T3 sama dengan kursi, T4 sama dengan meja, dan T5 sama dengan dipan. Di sini bisa dilihat untuk tabelnya. Nah, kita mulai langkah yang pertama. Jadi, kita melihat barisnya itu yang paling terkecil mulai dari K1 sampai K5. Di sini kita lihat dulu K1 yang paling kecil adalah di T3, di mana di T3 itu ada 29. Selanjutnya di K2 ada 25, 31, 25, 31, 21. Berarti yang terkecil yaitu 21 yang berarti T5. Lanjut ke K3 yang terkecil ada di angka 11 di T5. Lanjut ke K4 yang terkecil adalah 17. Yang terakhir ada K5 yang terkecil adalah 35. Yang tadi udah eh, dicari untuk nilai terkecilnya di baris, sekarang ke kolomnya. Mulai dari yang T1, T1 yang terkecil di angka 0, T2 yang terkecil di angka 6, dan T3 yang terkecil ada di angka 0, T4 yang terkecil ada di angka 2 yang berada di K1, T5 yang terkecil ada di K2 dan K3 yang bernilai 0. Nah, di sini sudah didapat, Bentar. kita sudah mengurangkan elemen terkecil dari setiap baris dan kolom, sehingga didapat beberapa elemen yang memiliki nilai nol. Nah, dari elemen yang bernilai nol tersebut, kita bisa menarik. Oh, sebelumnya, karena di sini tuh terdapat 5 anggota, 5 orang, K1, K2, K3, K4, K5, dan 5 macam penugasan atau barangnya itu ada T1, T2, T3, T4, T5. Maka nanti tuh N-nya atau banyak tugasnya itu ada 5. Jadi nanti kita harus mencari
himpunan baris kolom bebas, himpunan baris kolom nol bebas yang jumlahnya itu ada 5. Nah, nanti ini kita yang nol bebas ini akan buat garis gitu. Garis bisa mendatar atau vertikal yang jumlahnya itu harus 5 gitu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan beberapa baris kolom yang memiliki nilai nol bebas dan bisa kita dapat lihat di sini di T1, T2, T3 ini di kolom T1 ini terdapat garis, terus di T5 ini juga terdapat garis karena juga nol bebas, dan di baris K1 ini juga terdapat garis juga karena dia nol bebas. Nah, karena ini garisnya masih terdapat 3, jadi kurang 2 garis, maka program kita itu belum optimal. Nah, bagaimana cara kita menambah 2 garis? Caranya itu dengan kita mengurangkan dengan elemen terkecil yang tidak tertutup oleh garis. Atau yang ini, 4, 48, 4, 14, 2, 16, 6, 18, 16, 6, 12, 2, 2, 8. Nah, ini kita cari elemen terkecil dari yang tidak ketutupan garis ini. Kita dapat E atau elemen terkecil tersebut adalah 2. 2 di kolom K3, T3. Nah, dengan catatan nanti eh, elemen yang tertutup oleh satu garis seperti K2T1, K3T1, K4T1, dan K5T1 ini nanti tetap. Maka yang tertutup garis satu doang, maksudnya cuman satu doang gitu, itu kita nggak apa-apain. Nah, tapi yang tertutup oleh 2 garis atau di K1T1 dan K1T5, maka nanti kita akan tambahkan dengan E. E tadi nilainya 2. Maka kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, ini di K1T1 ini sudah ditambah 2, di T5 juga sudah ditambah 2, dan ini yang tadi tidak ketutupan garis juga udah kita kurangi dengan 2 gitu. Maka kita bisa tarik garis juga karena ini terdapat terdapat garis kolom nol bebas. Nah, seperti ini. Nah, karena ini garisnya masih 4, 1, 2, 3, dan 4, maka program kita masih belum optimal. Nah, bagaimana cara kita nambah garis satu lagi? Nah, itu tuh ya sama kayak tadi, kita harus mencari E atau elemen dengan nilai terkecil yang tidak ketutupan garis ini. Nah, yaitu nilainya berapa E-nya itu? Di sini ada 2. Karena 2 ini tidak tutupan garis, jadi nanti yang tidak tertutup oleh garis ini kita kurangi 2. Yang tertutup garis satu doang, seperti K2T1, K4T1, dan sebagainya ini kita itu tetap atau dibiarkan saja. Tapi yang tertutup oleh 2 garis seperti K1T1, K3T1, K1T5, dan K3T5 ini ditambah 2 atau ditambah E-nya tadi. Didapatkan hasil yang tadi dikurangi E ini menjadi ini. Nah, ini baris baris kolom yang sudah dikurangi E, ada nol nol ini, dan nah, karena ini kan di garis yang ini setelah ditambah nol ini, tadi ditambah 2 ditambah E-nya 2, itu tuh terdapat elemen nol bebas tadi yang ikut tertambah 2. Maka elemen yang eh garis yang di T5 ke bawah ini itu nanti kehapus. Nah, terus juga karena di sini juga terdapat baris kolom T3,
yang ke bawah ini terdapat nol bebas, maka ini T, apa, kolom T3 ini bisa kita tarik garis dan hasilnya seperti ini. Nah, karena di iterasi ini masih terdapat 4 garis, maka kita harus mengurangkan lagi dengan E atau elemen elemen yang tidak tertutup garis ini dengan nilai yang paling kecil. Nah, nilai paling kecil yang tidak tertutup garis ini kan terdapat 12, 14, 8, 4, 2, 4, 2, 18, 14. Nah, yang paling kecil kita dapatkan itu 2. Maka yang tidak tertutup garis ini kita nanti kurangi 2 dan yang tertutup satu garis seperti 16, 0, 0, 0, 12, 18, 4, 0, 0, 6, 0, dan 0 ini nanti kita tetap atau biarin saja. Sedangkan yang tertutup 2 garis seperti K1, T1, K2, T1 ini 4, 4, 0, 0. Nah ini kita plus 2. Nah, maka didapatkan hasil yang seperti slide berikut. Nah, selanjutnya ini adalah tabel hasil setelah baris-baris dan kolomnya itu dikurangin oleh elemen tadi. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Di sini udah ada nol dan nol. Mungkin kita bisa lanjut. Di sini kita bisa menarik garis itu karena di K3 ini ada 0 di T3 dan nol di T5. Maka kita bisa menarik garis di K3 ini. Nah, setelah itu kita harus dapat menghitung berapa sih baris yang sudah kita dapatkan. Nah, ini di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena garis yang sudah kita dapatkan itu 5, maka program program telah optimal. Selanjutnya, di sini kita dapat mengetahui kalau K, misal pekerja di K1 ini kan ada nol di T2 sama T4, maka kita pilih T 0 di T2 kan. Setelah ini apa namanya nol yang ada di K2 ini kita coret, maka K2 ini tidak boleh melakukan pekerjaan di T2 ini. Selanjutnya di K2 ini kan di T2 ini nolnya sudah dicoret. Nah, maka tersisa di T5 ini, maka K2 ini berada di T5. Selanjutnya sama dengan K3 ini karena K3 ini berada di 0 di T3 dan di T5, maka yang kita pilih berada di T3 ini. Selanjutnya pun untuk K4 dan K5 itu sama. Nah, karena di sini di K5 ini cuma hanya 1, 0, maka sudah jelas 0 itu berada di T1. Nah, selanjutnya ini yang tersisa yaitu di K4 dan yang tersisa di kolom T4, maka K4 itu berada di T4. Nah, kemudian dapat kita simpulkan, kan tadi kita sudah dapat nol itu berada di Aldo dan di meja rias, maka jadi penugasannya itu sebagai berikut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Aldo mengerjakan meja rias dengan upah 35 karena tadi nolnya yang kita dapatkan berada di K1 dan eh T2. Sedangkan untuk Bintang mengerjakan dipan dengan upah 21, kemudian ada Faisal mengerjakan kursi dengan upah 13, dan Harun itu mengerjakan meja dengan upah 25, sedangkan Ivan itu mengerjakan lemari dengan upah 35. Maka kita dapat menghitung Zeminnya dengan menjumlahkan kelima upah tersebut, yaitu dengan Aldo itu 35, ditambah Bintang itu 21, ditambah Faisal itu 13, Harun itu 25 dan ditambah Ivan itu sebesar 35. Maka 35 ditambah 21 ditambah 13 ditambah 25 dan ditambah 35 sama dengan 129 satuan harga. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai Jatmin yang memenuhi yaitu 129. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata mohon maaf. Terima kasih. Akhirnya sudah selesai. Ya benar, misi kita udah tuntas. Jadi kita selamatkan logika dan linearitas dunia ini. Udah selesai ya? Padahal cuma pura-pura tak dan videoku masuk mimpi. Nih, jadi sekarang kamu bisa tertidur ininya. Z-nya udah optimal. Nih. Sumpah? Iya. Alhamdulillah.
Ayo pulang yuk.